الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah mohon maaf langsung saja. Malam ini kita membahas tentang kiamat. Muamalahnya di off dulu karena saya janji kemarin membahas tentang kiamat. Cuman sebelum tanda-tanda kiamat yang besar, dan itu sudah ma'ruf, sering dikaji, namun detailnya mungkin kurang. Saya akan membahas dulu proses kiamat itu gimana sih kejadiannya. Kita akan ngebayangin gunung terbang, lautan kering. Itu gimana sih kiamat itu kejadiannya. Nah, ini disimak betul-betul. Saya mau sampaikan satu hadis, tapi hadisnya agak sedikit panjang. Jadi mohon disimak supaya jadi pengetahuan yang penting insyaallah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza arada qiyamas saah, apabila Allah menghendaki kiamat itu terjadi, saratil jibalu tatatayaru wa tasiru mithlas sahab. Pertama, gunung-gunung itu berterbangan satu sama lain dan berjalan seperti sahab. Sahab itu awan. Awan itu jalan. Ini gunung loh. Kayak dalam Al-Quran Allah katakan apa? Wadukkatil jibalu dakka. Goncang gunung. Sekarang kita mohon maaf, bapak-bapak kan tahu semua bahwa gunung itu pakunya bumi, kan begitu. Paku bumi. Sekarang kalau pakunya dicabut bagaimana? Kayak yang pertama itu saratil jibalu tatatayaru wa tasiru mislas sahab. Setelah itu yang kedua, setelah gunung itu watafajjaratil bihar. Itu gelombang lautan itu kayak ngamuk istilahnya. Hancur-hancuran sampai ke atas. Sampai akhirnya apa? Wakhtalata ba'daha bi ba'din hatta tamla'a wajhal ardh. Air laut bertemu dengan air laut menyatu sehingga jadi ombak. Jadi bulatan ombak yang besar sampai akhirnya hatta tamla'a wajhal ardi, sehingga memenuhi air laut tersebut kepada muka bumi. Thumma sujirat binari jahannam fasarat sauda'a mudlimatan. Setelah beres bumi ini ditenggelamkan oleh Allah dengan lautan. Thumma sujirat, kemudian ditaikkan, dihembuskan dari neraka jahanam, sehingga saat itu terjadilah kegelapan yang luar biasa. Tidak ada yang kelihatan sama sekali. La yura. Wanshaqqatis samaa'u wa dhabat kama yadhubur rasas. Setelah bumi tenggelam dengan air laut semuanya, udah habis, gelap saat itu karena hembusan neraka dihembuskan oleh Allah. Mulailah langit ini belah ibadallah. Setelah langit ini belah, yadhub, meleleh. Kama yadhubur rasas, sebagaimana melelehnya timah. Meleleh sedikit demi sedikit. Wasarat taduru kama tadurur raha. Akhirnya itu yang namanya langit berputar seperti ini. Seperti putaran kalau zaman dulu penggilingan, jadi batu ketemu batu diputar begitu. Terus sampai kapan? Wa tazalzalat wa sarat tanqabidu marratan wa tanbasitu ukhra.
sampai akhirnya itu yang namanya langit goncang semuanya, berputar mengikis sedikit demi sedikit, akhirnya habis. Sehingga saat itu ibadallah, wasa'iqa man fis samawati wal ard, menjeritlah penghuni-penghuni yang di langit dan penghuni-penghuni yang di bumi. Jeritan terdengar di situ. Manusia masih ada saat itu. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la taqumus sa'atu illa wa ahluha asyarrun nasi 'indallah. Tidaklah kiamat itu terjadi kecuali manusia yang mengalami kiamat itu terjadi adalah paling buruknya manusia di sisi Allah. Akhirnya setelah itu bagaimana? Wa khalatis sama min sukkaniha. Kosong langit dari penghuninya. Wal ardu min ummariha, dan bumi pun kosong dari penghuninya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat langit sudah hancur, bumi sudah hilang, dihembuskan api neraka, kegelapan yang luar biasa, saat itu tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akhirnya setelah semuanya hancur, fayaqulu subhanahu wa ta'ala, berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyuhad dunya daniyah, hey dunia yang hina, aina ashabuk, mana penghuni kamu, mana pecinta kamu, aina alladhi akalu rizqi wa ata'u ghairi, di mana mereka yang makan rezeki dariku namun taat kepada selain aku, aina alladhina ista'anu bi ni'mati ala ma'siyati, mana orang-orang yang selalu mengambil pertolongan dengan kenikmatanku untuk maksiat kepadaku. Akhirnya Allah katakan, limanil mulkul yawm, ayo kalian jawab, untuk siapa kerajaan hari ini? Fala yujibuhu ahadun, tidak ada yang menjawab satu orang pun. Fayujibu nafsahu binafsihi subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah lah yang menjawab pertanyaan daripada Allah. Allah katakan, lillahil wahidil qahar, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan Maha Memaksa. Thumma yakhruju lahabun min nari jahannam, kemudian keluar api neraka, fayashtamilu fil bihari wal jibal, akhirnya menyelimuti kepada lautan yang tadi, menyelimuti kepada gunung-gunung yang terbang, fatanshaffu jami'ul bihar, akhirnya ketika itu lautan semuanya mengering karena panasnya daripada lahapan api neraka. Wa tasirul jibalu kal ihnal manfush, akhirnya gunung-gunung yang begitu kokohnya karena diselimuti oleh api neraka, akhirnya semuanya menjadi hangus, semuanya menjadi debu, sampai akhirnya fatansifu harriya wa tasirul ardu kulluha qa'qa'an safsafan mislar raha, akhirnya semuanya terbang hilang seperti debu yang ditiup angin, hilang semuanya. Ketika itu bagaimana? Akhirnya dunia sudah tidak ada, langit sudah tidak ada, lautan sudah tidak ada, semuanya sudah hancur. Dan saat itu kalimat yang selalu kita katakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, situ yang kekal hanyalah Allah. Semuanya binasa sudah. Malaikat penghuni langit semua hancur, semua binasa. Manusia apalagi di alam bumi semuanya binasa, habis semuanya, enggak ada yang disisakan. Setelah itu bagaimana para jamaah? Nah, kita lihat setelah itu, summa yamturu minas sama'i ma'un, kemudian hujan dari langit yang baru. Jadi bukan langit yang sekarang, nanti ada, yaitu arasy-Nya Allah. Itu langit kemudian menurunkan hujan. Hujannya itu mislu maniyir rijali min bahril hayah, airnya tapi berbeda. Dia airnya seperti maninya laki-laki yang air tersebut diambil oleh Allah dari bahril hayah. Bahril hayah itu lautan kehidupan yang Allah diamkan, Allah siapkan di dekat neraka. Jadi kalau ada orang masuk neraka,
kemudian orang itu diampuni oleh Allah, diambil orang itu ada dalam kondisi hancur, dimasukkanlah ke Bahrul Hayah. Setelah masuk Bahrul Hayah, keluar dia sempurna lagi, barulah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatanbutu minhu ajsamul khalaiq min 'admin saghirin fi akhir fajr adh-dhahr. Akhirnya saat itu tumbuhlah kembali manusia. Dan dalam sejarah dikatakan hujannya itu selama 40 hari. Hujannya itu selama 40 hari. Dan bumi yang dihujani saat itu bukan bumi yang kita huni, melainkan ardun bayudha, bumi yang putih, lapang sekali. Nggak bisa dibayangin, nggak bisa. Karena nggak pernah mata kita melihat, mendengar pun apa yang masuk di lintasan akal kita. Dan itu dikatakan ya bala kullu syai'in fil insan illa huwa. Ini salah satu dalam tauhid yang harus kita yakini adalah tubuh manusia itu akan hancur, kecuali yang tidak hancur adalah tulang ekor. Kalau bahasa kita tulang ekor. Kalau bahasa Arab adzbud janab. Ya, tulang di sini. Itu tidak hancur dia. Satu tidak kecil dia. Dia tidak bisa dilihat kecuali pakai alat mungkin kayak mikroskop atau apalah bahasanya. Kecil banget dia. Akhirnya apa? Yanbutul insan kama yanbutuz zar'u min habbit ta'am. Akhirnya tumbuhlah kembali jiwa-jiwa manusia seperti tumbuhnya pepohonan-pepohonan dari biji-biji makanan. Fayasiruna ajsaman tammah bila arwah. Akhirnya mereka menjadi tubuh-tubuh yang sempurna tapi tanpa nyawa. Nggak ada nyawanya. Kullan minhum fi mawdi'ih. Semua manusia ketika itu sudah dibangkitkan itu di tempatnya masing-masing. Nggak ada nyawanya nih. Akhirnya fayaruddullahu ala Israfil alaihi salam ruhah. Akhirnya Allah mengembalikan kepada Israfil nyawa-nyawa mereka, nyawa-nyawa kita. Wa yanfukhu fis suri. Akhirnya yang namanya Israfil meniup kembali sangkakalanya. Fatadhhabu kullu nafsin ila jasadiha biiznillah. Kemudian manusia mereka akan dikembalikan ke dalam jiwa-jiwa mereka, yaitu nyawa-nyawanya dengan sekali tiup malaikat Israfil. Thumma yuhsyaruna ilal mauqif. Kemudian digiring manusia-manusia ke mauqif. Wahum, dan mereka huffatan, tidak pakai sendal, uratan, telanjang. An-nisa'u mukhtalatatun birrijal, laki-laki bercampur aduk dengan perempuan. Wa kullu ahadin minhum mashghulun binafsih, dan setiap manusia saat itu sibuk dengan diri mereka sendiri. Itu yang sempat ditanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika Nabi mengatakan di akhirat nanti manusia telanjang semuanya. Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami perempuan? Pasti laki-laki akan memandang kami. Kata Rasulullah SAW, saat itu tidak akan ada laki-laki yang ingin memandang perempuan. Kenapa? Kullun mashghulun bijasadih au bi'amalih. Setiap manusia itu sibuk dengan dirinya saat itu. Mereka semuanya menanti, diselimuti oleh rasa takut karena keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang belum ada kepastiannya. Setelah itu terjadi, ibadallah, wa amalu kullin minhum muqarinun lahu. Ketika itu sudah terjadi, maka amal setiap manusia itu dibarengkan oleh Allah bersama manusia itu, min khairin aw syarrin, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Allahumma ighfir lana. Wa yuhsyar kullu ahadin minhum ala ma mata alaih. Dikumpulkannya setiap mereka ketika sudah dikasihkan nyawa itu dengan kondisi matinya mereka. Fa'anin Nabi, maka riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna syaribal khamri yub'atsu wal ka'su biyadihi akhbath min kulli man marra alaih. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang mati ketika mabuk dia akan dibangkitkan oleh Allah, gelas yang berisi arak ada di tangannya, dan setiap manusia yang lewat kepadanya merasa jijik melihat daripada gelas khamr tersebut.
wa anna mani'az zakah yuhsyar wa qad tawwaqa maluhu 'unuqah hayatan 'azimatan talsa'uh. Dan manusia yang sulit membayar zakat, yang pelit dengan membayar zakat, kata Nabi Muhammad, di yaumil qiyamah mereka dibangkitkan, harta mereka sudah melilit tubuh mereka sampai harta itu dibentukkan oleh Allah menjadi seekor ular yang sangat besar, talsa'uh, dia mematuk ular tersebut kepada dirinya. Wa anna zunnat yuhsyarun wa qad 'azumat furujuhum wa salat bil qayhi was sadid. Dan sesungguhnya orang yang berzina dikumpulkan oleh Allah dan kelamin mereka membesar seperti gunung, wasalat bil qayhi was sadid, dan mengalir dari kelamin mereka nanah-nanah yang sangat bau. Wa anna akilar riba yuhsyar wa qad 'azumat batnuh fayaqumu marratan wa yasqutu ukhra. Orang yang senantiasa memakan harta riba dikumpulkan oleh Allah dan perutnya segede gunung, besar, sehingga ketika dia berdiri dan bangun, akhirnya dia jatuh kembali. Wa yuhsyaru ahlul kadhib wan namimah wa qad kharajat alsinatuhum ala sudurihim aqbaha ma yakun. Dan dikumpulkannya orang-orang yang pendusta, tukang ngadu domba, tukang ghibah, keluar dari lisan mereka sampai meleleh ke dada mereka sesuatu yang sangat bau dan tidak ada yang lebih bau daripadanya. Wa hakadha kullu man mata musirran ala dhanbihi husyira mu'adzaba. Dan seperti inilah ibadallah, manusia yang mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, mereka akan terus dalam kondisi diazab. Ini sebelum hisab ini. Ini hati-hati dicatat dulu, ini sebelum hisab. Jadi catat ini sebelum hisab. Jadi kalau bahasanya dimaafkan sama Allah di akhirat, nanti tetap ngerasain dulu. Jadi catat nih, ini sebelum dihisab. Jadi dibangkitkan oleh Allah, matinya dia gimana? Seperti itu keadaannya. Nanti baru setelah itu, hatta yuqda bainal khalaiq, sehingga dihukumi oleh Allah di antara manusia, fi yaumin, di satu hari, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Fayajma', maka mengumpulkan Allah al-khalaiqa kulluhum awwalina wal akhirin fi mawqifin wahid. Allah kumpulkan seluruh manusia dari yang dulu sampai nanti yang terakhir. Summa yanzilu ahlus sama ad-dunya fayastadiruna bi ahli al-ard halaqatan wahidah wa yaqulun amsyarata. Ini panjang lagi para jamaah rahimakumullah. Nah, ini panjang lagi. Intinya tolong dicatat dulu. Jadi manusia yang mati dalam keadaan maksiat, yang belum membereskan maksiatnya dengan taubat kepada Allah, maka dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tersiksa gitu. Jadi bukan dia bangkitnya normal, nanti dihisab, baru disiksa sama Allah misal. Bukan begitu. Jadi ketika dibangkitkan sudah diazab sama Allah. Ketika orang yang berdosa dan dari dosanya dia belum bertaubat. Ya, kalau dia sudah bertaubat kepada Allah, wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala yang paling menyayangi kepada hamba-hambanya. Wa huwa arham min ummina. Allah lebih mencintai kita daripada ibu kita mencintai kita. Daripada Nabi Muhammad mencintai kita. Allah arhamur rahimin. Ya, insyaallah para jamaah, ini kisah masih panjang. Nanti kita lanjut dan insyaallah dengan tanda-tanda kiamat kita gabung. Karena di sini cerita kiamat udah beres nanti. Sampai akhirnya nih hadis, sampai akhirnya hadis ini ceritanya nanti yang ke neraka, yang ke surga. Dibiarkan sama Allah, akhirnya dikeluarkan lagi yang dari neraka ke surga. Sampai ada yang dikeluarkan dari surga ke neraka. Ada nanti. Sampai akhirnya nanti, di akhirnya yang masuk neraka sudah habis, yang masuk surga sudah habis, akhirnya neraka dikunci, surga pun dikunci, maka setelah itu hiduplah masing-masing. Yang dalam kenikmatan terus-menerus ada dalam nikmat, yang dalam siksaan terus-menerus ada dalam siksa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli surganya. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu taubah. Allah Subhanahu wa taala ampuni salah dan dosa kita.
Allah Subhanahu wa taala terima kebaikan-kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di yaumil qiyamah dalam keadaan yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin.